Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran sistem informasi manajemen. Kali ini Bapak akan menerangkan mengenai organisasi itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Bagaimana fungsi dan bagaimana caranya dan bagaimana hasil dari pengambilan keputusan yang membantu pada sistem informasi manajemen. Oke, jadi sebelumnya Bapak mohon maaf karena pembelajarannya dilakukan secara online karena ada Mas Taka gitu ya informasinya, dan Bapak hari ini juga tidak meet atau Zoom, jadi Bapak ada record gitu ya mengenai KBM hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai organisasi di mana ada dua batasan. Pertama adalah batasannya itu organization dan ada organizing, di mana organisasi ini adalah bentuk tempat strukturnya wadah. Nah, gitu ya. Tetapi kalau organizing itu adalah proses implementasi cara bagaimana mengelolanya. Nah, itulah sekup bahasanya seperti itu. Dan dari dua batasan ini kita akan lanjut pada struktur keorganisasian, di mana pertama ada bentuk dalam model dasar, di mana struktur keorganisasian di sini adalah susunan-susunan subsistem yang hubungannya itu adalah biasanya wewenang dan tanggung jawab. Nah, yang pertama itu adalah struktur hierarki, di mana struktur ini adalah menempatkan manajemen paling atas, siapa gitu ya, direction atau wakil direction dan lain sebagainya, sampai dengan paling bawah. Jadi ada level operator. Nah, inilah strukturnya disebutnya. Ada bentuknya, sistemnya spesialisasi, di mana organisasi ini menempatkan orang-orang yang ahli di tempat-tempat tertentu. Nah, gitu ya. Karena untuk mempekerjakan tugas-tugas yang memang harus spesial ahli di dalamnya. Nah, gitu ya. Itu adalah bentuk daripada spesialisasi. Dan dari bentuk itu ada hubungan lini dan staf, di mana gitu ya hubungan ini adalah menjelaskan garis utuh, itu hitam utuh ke bawah atau ke atas, panahnya seperti apa, ke pinggir ya. Untuk apa? Untuk wewenang perintah langsung. Nah, dari wewenang perintah langsung ini nanti berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi bagaimana hak untuk memerintah, bagaimana pertanggungjawaban, bagaimana kerjanya harus ngapain. Nah, ini adalah wewenang dan tanggung jawab. Dari sana ada juga yang disebut dengan rentan kendali. Nah, di mana setiap struktur daripada organisasi itu pasti ada pimpinan di dalamnya, dan pimpinan itu bertugas untuk mengawasi bawahan di bawahnya. Contohnya supervisor akan membawahi anak bawahnya di production, berarti ada supervisor production. Untuk keuangan supervisor bagian accounting dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari contohnya. Selanjutnya ada bentuknya variasi. Ya, struktur organisasi ini bentuknya ada variasi. Yang pertama adalah menurut fungsinya, di mana fungsi ini dia ditempatkan sebagai manajer. Nah, itu adalah fungsinya seorang manajer, untuk bertanggung jawab pada fungsi-fungsi dia sebagai seorang manajer. Ada yang bentuknya division. Nah, ini juga bagaimana menjelaskan si manajer itu dalam proses kerjanya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana bentuk yang harus dia lakukan dalam mengawasi divisi-divisi ataupun departemen-departemennya. Jadi lebih banyak pada pengawasan subdivisional. Nah, gitu ya. Kalau tadi fungsional adalah fungsi dia adanya untuk apa, kerjanya seperti apa. Nah, di bawahnya adalah dia harus mengawasi apa. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada organisasi proyek, di mana organisasi ini adalah bentuk dari organisasi yang mungkin rentannya pendek gitu ya. Nah, karena dia dibentuk itu biasanya dalam kegiatan khusus atau proyek-proyek yang ditangani. Biasanya contohnya adalah pemerintah gitu, kalau suatu saat ada proyek untuk pembelian barang dan jasa. Nah, ada orang-orang yang diambil untuk ditempatkan pada organisasi ini dalam proyek tertentu. Nah, rentan waktunya juga tertentu. Nah, itu contohnya. Nah, dari bentuk-bentuk struktur organisasi ini gitu ya, terjadi sebuah interaksi gitu ya. Dan interaksi ini adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tadi bahasa-bahasanya gitu ya. Selanjutnya, ada satu yang harus kalian pahami dari interaksi manusia dalam organisasi ini, yaitu adalah leadership atau kepemimpinan, di mana
Ini adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi gitu ya bawahannya atau kelompok tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Karena ini harus ada perintah, wewenang dan tanggung jawab, harus bisa menekan, harus bisa mengarahkan, harus bisa mensupervisi dan lain-lainnya. Itu kan adalah mempengaruhi gitu ya. Kalau tidak mampu itu ya tidak akan menjadi sifatnya pimpinan. Makanya harus punya leadership kepemimpinan. Nah, itu bentuk bahasanya. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi ketika kita akan melakukan bentuk-bentuk tadi, tujuannya karena kita belajar sistem informasi manajemen, ya tujuannya adalah untuk merancang sistem informasi berdasarkan computerized, di mana proses ini mendukung pengambilan sebuah keputusan dengan teori-teori ataupun input-input yang relevan gitu ya terhadap perancangan sistem informasi itu sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, menurut Herbert Simon ada 3 tahapan pokok untuk pengambilan keputusan. Pertama, penyelidikan. Apa itu? Ya kita harus tahu, mengetahui apa yang dibutuhkan, menyelidiki kekurangan-kekurangan dalam proses ini sehingga ada ide untuk kita membuat sistem informasi membantu proses pekerjaan manusianya itu untuk lebih cepat, lebih mudah, efektif atau efisien itu bahasanya. Dan ini harus dicari sampai kita mengidentifikasi permasalahannya. Setelah diselidiki sudah ketemu inputnya ini. Selanjutnya caranya gimana untuk perancangannya. Jadi ada perancangan di mana di sini kita harus mengembangkan dan menganalisis sebisa mungkin. Jadi identifikasikan dari awal apa-apa hal yang akan terjadi gitu ya. Bahkan perancangan ini tidak hanya satu kali, bisa beberapa kali karena pasti naik, keluar gitu ya, turun lagi, misalnya perbaiki ini dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun nanti walaupun sudah terjadi akan ada sistem perancangan ulang yang disebut dengan pembaharuan gitu ya. Selanjutnya adalah pemilihan. Ketika sudah ada dirancang, kita akan memilih mana yang akan dibuat atau ditentukan dan dilaksanakan. Nah, tahapan-tahapan ini juga harus ada beberapa aspek, paling tidak ada tiga aspek. Tadi ya, tahap penyelidikan, perancangan, dan penemuan sebuah masalah. Dari identifikasi tadi ada 4 model yang diharapkan berbeda dengan kenyataan dengan menggunakan model pengukuran. Jadi ini harus ada gap gitu ya. Jadi dari historical, ya kenapa pekerjaan manusia itu lama banget sih? Kenapa kamu staffnya lama banget kan harus ditunggu sekarang? Nah, dari historical itu kita harus tahu, selidiki bagaimana pekerjaannya, apakah ada masalah atau memang terlalu kompleks, makanya dibuatkan sistem informasi manajemen. Dari salah satu contoh itu kita harus merencanakan dan merancang bagaimana proses untuk penghandlitan masalah tersebut dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Nah, itu tergantung daripada organisasinya nanti gitu ya, bagaimana organisasi memecahkan masalah ini. Sehingga dari historical planning and organisasi ini ada model-model yang lainnya disebut ekstra organisasi. Jadi ada input luar atau input lingkungan juga, karena nggak mungkin sistem informasi ini juga untuk internal ya, mungkin saja, tapi paling tidak ini harus bisa meraup internal dan eksternal ketika kita berhubungan dengan luar, makanya disebut dengan model ekstra organisasional gitu ya. Selanjutnya adalah menentukan formulasi masalah, di mana ada beberapa tahapan gitu ya. Pertama adalah harus ada boundary atau batasan. Masalahnya nyampe mana, untuk siapa ini dibuatkan gitu ya, bagaimana caranya, itu adalah batasan. Dan harus tahu bagaimana sistem ini berubah. Apa pekerjaannya monoton atau pekerjaan nanti ada inputan masukan yang akan berubah. Nah, kita harus bisa mengamati itu. Semuanya itu untuk apa? Untuk memecahkan sebuah masalah. Kalau tidak bisa terpecahkan, mungkin masalahnya akan dipecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil. Tapi harus berpusat pada elemen bagaimana masalah itu bisa terpecahkan. Jadi elemennya bisa dikendalikan. Jadi input masukannya harus bisa dikendalikan. Satu itu pengendalinya adalah satu gitu ya. Tapi kalau sosial atau dinamis ya mungkin bisa saja gitu ya, berbeda, bukan seperti elemen-elemen matematik atau hitungan. Nah gitu ya, tapi paling tidak ada batasan untuk pengendalian gitu ya. Selanjutnya adalah ketika kita sudah menentukan masalah, dan harus tahu juga kalau sistem informasi manajemen itu harus sesuai dengan zamannya, harus ada pengembangan alternatif untuk dikembangkan.
Dan alternatif pengembangan ini untuk apa ya? Untuk meningkatkan kebutuhan, karena tidak mungkin masalahnya akan itu-itu saja, monoton, pasti dinamis masalah itu. Karena sistem informasi manajemen gitu ya, sehingga ada updatean. Tetapi untuk melihat ini harus tahu skenario-nya seperti apa, bagaimana cara untuk pengembangannya, bagaimana menganalogikan ketika ada masukan input dan lain sebagainya, perubahannya seperti apa di sana. Ini adalah proses untuk brainstorming pembelajaran yang nanti akan kita checklist satu-satu. Sehingga disinilah proses nantinya akan dikembangkan. Nah, itu adalah proses pengembangan alternatif. Selanjutnya, dari kerangka-kerangka tadi akan ada konsep pengambilan keputusan. Baik itu konsepnya yang tertutup, gitu ya. Kenapa tertutup? Gitu ya. Ini sebuah konsep hasil daripada pengembangan kerangka tadi. Ada sifatnya tertutup dan terbuka sistemnya. Kenapa tertutup? Karena menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Biasanya contohnya adalah di sini mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasil masing-masing. Memilih metode yang bukan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Memilih alternatif yang memasukkan satu, misalnya laba, volume, penjualan. Nah, contohnya adalah itu. Jadi sistemnya untuk tujuan tertentu dan sudah tidak memungkinkan adanya lingkungan luar yang mempengaruhi, karena ini real. Keuntungannya berapa? Nilai penjualan hari ini berapa? Nah, itu sistemnya udah pasti tertutup. Inputnya juga mungkin tidak bisa berubah. Inputnya itu saja, tapi mungkin nanti ada alternatif tambahan. Tapi tetap keputusannya nanti rata-rata ataupun gimana. Nah, itu adalah bentuk sistem tertutup. Tapi bagaimana bentuk sistem yang terbuka? Jadi sistemnya itu ya seperti decision support system gitu ya. Ada lingkungan luar yang mempengaruhi gitu ya hasilnya, sehingga tidak semuanya harus mutlak, harus pasti seperti 1+1 sama dengan 2. Bisa saja adalah hari ini panas 3 hari, tidak makan, mual. Nah, hasilnya apa? Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Ataupun mengenai ekonomi gitu ya, bagaimana fluktuasi sebuah harga. Nah, itu adalah contoh hasil keputusan yang nanti berhubungan dengan contoh-contoh kemarin yang disebut dengan DSS, seperti Decision Support System gitu ya, manajemen proyek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem-sistem yang memang hasilnya masih harus kita pahami lagi apakah akan diambil atau akan dijadikan sebuah alternatif tambahan untuk pengambilan keputusan akhir. Nah, gitu ya. Dan harus diketahui bahwa hasil dari sebuah sistem informasi keputusan juga ada yang sistemnya pasti ya, seperti perhitungan-perhitungan real tadi, laba itu pasti. Ada yang ketidakpastian, bukan tidak pastinya itu memang tidak ada hasilnya, tapi ini masih sebatas keputusan. Nah, contohnya penyakit Anda A, penyakit Anda B, silakan temui lagi dokter ini, ataupun lebih rinci. Nah, itu adalah hasil akhirnya, ataupun dari proses-proses ekonomi, sehingga keputusannya bahwa perusahaan ini akan mempunyai nilai saham yang tinggi. Nah, gitu ya, belum tentu ya, belum tentu juga tidak. Nah, gitu ya. Bagaimana intuisi nanti keputusannya akan diambil atau tidak. Nah, itu adalah berhubungan dengan hasil yang pasti dan ketidakpastian. Dan yang ketiga itu ada resikonya. Semuanya pasti ada resiko, baik itu resikonya kegagalan, failure sebuah sistem, atau resikonya salah input dan lain sebagainya, resikonya kena bug dan lain sebagainya, ataupun dan lain sebagainya yang timbul karena kita tidak bisa mengidentifikasi. Nah, jadi ada tambahan, itu bisa saja. Jadi harus ada resiko juga di dalam pembuatan sistem informasi manajemen. Nah, dari hasil itu juga kalian harus tahu bahwa peranan sistem informasi merupakan sebuah alat bantu saja untuk pengambil keputusan. Baik itu alat bantu itu sebagai yang pasti, ataupun tadi ketidakpastian, ataupun istilahnya alternatif lah bahasanya gitu ya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa dikatakan sistem informasi manajemen ini adalah untuk penunjang pengambilan keputusan. Seperti contoh-contoh yang pasti itu adalah decision support system. Karena ya memang kenapa kita menggunakan sistem ini ya, untuk baik, efektif, efisien, tetapi paling tidak adalah sistem informasi manajemen ini adalah machine learning atau mesin, sehingga dia tidak terpengaruh objek pengambilannya oleh rasa, tekanan gitu ya, politik dan lain sebagainya. Itu keuntungannya, waktunya relatif cepat kalau memang prosesnya baik gitu ya. Teknologi informasi di dalamnya ya pasti baik juga, hasilnya cepat, akurat, reliability 24 jam bisa bekerja dan sebagainya, yang artinya adalah mengefektif dan efisienkan kerja kita di dalam pengambilan sebuah
keputusan. Selanjutnya, relevansi konsep dari tadi yang tertutup dan terbuka di dalam sebuah perancangan SIM itu juga ada modelnya juga. Ada modelnya yang tertutup, jadi komputer bertindak sebagai sebuah alat penghitung saja yang optimum. Kalau terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu pengambilan keputusan yang tadi ya. Hasilnya bisa A, B, C. Nah, ini adalah kriteria hasilnya. Tetapi dari kita membuat sistem informasi manajemen juga ada faktor yang paling penting, itu adalah manusia, karena dia adalah sebagai pengguna dan pengembang sistem itu sendiri. Jadi harus tahu bahwa manusia itu adalah unggul main menu gitu ya. Jadi pelakon utama. Ketika manusianya tidak bisa menggunakan sistem informasi manajemen itu juga percuma gitu ya. Pengembangannya dan lain sebagainya juga akan bermasalah. Jadi sebelum ini diambil, kita harus tahu sumber daya manusianya. Untuk apa? Supaya dia profesional dalam bekerja. Jadi kita harus mengembangkan sistem itu dengan pelatihan, dan orang-orangnya juga harus benar-benar paham. Nah, dari Bapak itu aja gitu ya. Terima kasih.